Di tengah dirinya yang tengah hamil anak kedua, Lesti Kejora dalam hitungan hari ke depan akan segera menggelar konser tunggal perdananya. Konser perdana Lesti yang bertajuk ini menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh para penggemarnya, apalagi konser ini merupakan satu dekade Lesti di dunia musik dangdut. Sebagai seorang pedangdut yang mengawali karirnya sejak usia 13 tahun, dari mulai lahir dari ajang jebolan pencarian bakat hingga menjelma menjadi diva dangdut seperti saat ini. Ini alhamdulillah lagi hamil, jadi memang concernnya tuh ke situ aja sih, concernnya lebih ke fisik gitu biar sehat gitu. Jadi nanti begitu hari H, insya Allah bisa kasih yang terbaik. Tagline-nya jejak langkah, jadi memang proses perjalanan dibuat dari proses perjalanannya seorang Lesti berkarir ini akan ada 21 lagu. Ini salah satu mimpi yang insya Allah terwujud gitu, dan mudah-mudahan berjalan dengan lancar, nggak ada halangan apa-apa, sehat terutama, dan tiket insya Allah sold. Terus nanti yang nonton juga teman-teman Leslar Lovers, baik keluarga besar semua yang mendukung dari awal sampai sekarang, mudah-mudahan bisa menyaksikan nanti. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Guna menjawab tudingan selingkuh, Aziza Salsa, istri dari pesepak bola nasional Pratama Arhan, akhirnya muncul ke ruang publik kemarin. Ya, setelah lama menghindar dari awak media, didampingi kuasa hukumnya, Zize pun memastikan jika ia dan sang suami bisa melewati masalah itu dengan baik, serta saling mendukung satu sama lain. Zize mengaku awalnya sempat kaget saat berita miring tentang dirinya yang dituding selingkuh dengan Salim Norderer tiba-tiba muncul dan beredar karena unggahan Rahel V-nya yang seolah mengungkapkan rasa kekecewaannya terhadap sang sahabat, yakni Zize, yang diduga telah menjadi orang ketiga dalam hubungannya dengan Salim Norderer. Sudah sampaikan bahwa hubungan antara klien kami dengan suami ataupun hubungan keluarganya baik-baik saja. So far sih berita di luar ini tidak mempengaruhi apa-apa ya bagi saya dan Arhan, jadi tidak terganggu sama sekali dengan berita-berita yang sudah keluar di media. Kaget itu hal yang manusiawi ya, tapi alhamdulillah kita bisa menjalaninya dengan baik, sangat baik sekali. Terkait berita dugaan perselingkuhan itu, Zize melalui kuasa hukumnya juga sudah melaporkan 12 pemilik akun yang diduga ikut menyebarkan hoaks dan fitnah tentang dugaan perselingkuhannya dengan mantan kekasih Rahel V-nya tersebut ke Bareskrim Polri. Hasilnya, 2 pemilik akun, masing-masing Andreas dan seseorang berinisial N, akhirnya telah menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada Zize. Zize pun mengaku menerima permintaan maaf serta jalur penyelesaian kekeluargaan yang diusung kedua terlapor itu. Hari ini saya mengucapkan, saya meminta permohonan maaf kepada Azize terkait konten yang saya bikin gitu ya, dan saya mengakui bahwa konten tersebut sudah memberikan pencemaran nama baik terhadap Zize terkait berita yang sudah cukup simpang siur di luaran. Saya menerima permohonan maaf dari Mas Andre dan keluarga terlapor, dan saya harap ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua dan tentunya masyarakat luar untuk lebih berhati-hati lagi dan lebih bijak lagi dalam menggunakan sosial media. Dan tentunya untuk tidak involve terlalu jauh dalam ranah pribadi seseorang dan memberitakan berita yang belum tentu benar adanya. Jadi semoga ini bisa jadi pembelajaran bagi kita semua dan tidak akan terulang lagi kejadian-kejadian seperti ini ke depannya. Saudara Andreas, kemudian juga ibu dari salah satu terlapor berinisial N, yang dilaporkan adalah mengenai pencemaran nama baik, kemudian juga penyebaran berita bohong. Namun khusus untuk Mas Andreas dan
ibu dari saudari N ini ada yang kita laporkan atau konten yang memang ternyata tersangkut dari laporan kita adalah konten-konten yang memang melakukan pencemaran nama baik, kemudian juga penghinaan. Ada konten-konten yang bernada penghinaan terhadap Aziza. Tapi kemudian setelah ditelaah lebih jauh oleh penyidik di Barreskrim Polri, hal ini tentunya masih dapat kita berbicara secara kekeluargaan.